Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang kembali di YouTube channel Wen Anthony dalam kisah terbaru Ngalap Berkah di Gunung Ijen. Sebelum saya membacakannya, saya berharap teman-teman dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dipermudah dalam segala hal urusan, dan tentunya selalu berbahagia dalam keadaan apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan mari kita masuk ke ceritanya. Pagi itu udara di sebuah desa terasa begitu panas. Angin seolah enggan bertiup. Suasana desa terasa begitu tenang. Beberapa warga terlihat sibuk dengan aktivitasnya. Pak Tono, seorang pedagang bakso berusia sekitar 37 tahun. Pria itu berjalan masuk ke dalam rumah dengan langkah sedikit kesal. Bu, harga daging naik lagi. Astaga, hari ini pasar kayak neraka, keluh Pak Tono sambil meletakkan 2 kantong plastik besar ke atas meja kayu. Keringat masih menetes di pelipisnya. Kaos abu-abu yang ia kenakan tampak basah di punggung. Sementara nafasnya tersengal akibat menempuh perjalanan pulang dari pasar dengan sepeda tuanya. Bu Susi yang sedang menjemur pakaian menoleh, menyekat tangannya ke kain sarung yang melilit di pinggang. Naik lagi, Pak. Bukannya kemarin juga udah naik. Pak Tono menjatuhkan diri ke kursi panjang dekat pintu. Naiknya nggak tanggung-tanggung, Bu. 100.000 sekali, padahal minggu lalu masih 80.000. Ya ampun. Bu Susi mendekat, melihat isi kantong plastik itu. Daging merah mengkilap, sebagian tampak kurang segar. Iki cuma dapat 2 kilo, Pak. Cuma itu yang bisa ku beli, Bu, jawabnya lesu. Modal kita makin tipis. Kalau begini terus, bisa-bisa kita nggak jualan lagi bulan depan. Suasana dapur kecil itu mendadak hening. Hanya terdengar suara ayam dari belakang rumah dan angin pagi yang berdesir pelan. Ya wes lah, Pak, ucap Bu Susi pelan, mencoba menenangkan. Yang penting usaha dulu, rezeki kan bisa datang dari mana saja. Siapa tahu hari ini dagangan habis. Pak Tono mengangguk, walau wajahnya tetap murung. Ia berdiri mencuci tangan di ember kecil, lalu mulai menyiapkan bahan bakso. Pisau memotong daging dengan suara berpadu dengan bunyi ulekan yang menumbuk bawang putih dan merica. Uap air mendidih dari panci kuah mulai memenuhi udara, membuat aroma gurih perlahan mengisi ruangan. Kalau saja dulu aku punya modal lebih banyak, gumamnya, aku udah bisa buka warung sendiri. Gak perlu dorong gerobak panas-panasan. Bu Susi menatap suaminya dari belakang. Ada rasa iba di matanya. Pelan-pelan aja toh, Pak. Kita jalani yang ada dulu. Yang penting halal. Pak Tono hanya diam. Tangannya berhenti sejenak di atas adonan daging, seolah ada sesuatu yang ia pikirkan dalam-dalam. Setelah semua bahan siap, ia mulai memasukkan mangkuk, sendok panci dan termos ke dalam gerobak. Suara kayu bergemeretak saat ia menutup bagian atas gerobak yang sudah mulai reot di beberapa sisi. Di sisi kanan, tulisan bakso Pak Tono, gurih dan kenyal, mulai pudar dimakan hujan dan panas. Pak, makan dulu, panggil Bu Susi sambil menyodorkan piring berisi nasi dan telur goreng. Nanti aja di jalan, katanya cepat. Kalau kesiangan nanti kehabisan tempat mangkal, iso rugi kita. Ia menyalakan kompor kecil di gerobak, memastikan bara api menyala sebelum mendorongnya keluar halaman. Doain laku ya, Bu, ucapnya sebelum pergi. Pasti, Pak, sahut Bu Susi. Jualan yang sabar, jangan lupa sholat zuhur ya. Pak Tono hanya mengangkat tangan tanpa menoleh. Roda gerobaknya berderit pelan di jalanan berbatu, meninggalkan rumah kecil mereka yang dikelilingi semak dan pohon pisang. Sesekali gerobaknya bergoyang saat terkena batu kerikil di jalan. Aroma uap bakso tercium dari panci yang sudah mendidih. Jam 10 pagi, matahari mulai terik. Keringat mengalir di pelipisnya. Tapi ia tetap mendorong gerobak itu menyusuri gang sempit. Sesekali gerobak tua Pak Tono berhenti di pinggir jalanan desa. Suara ting 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 dari mangkuk yang dipukul terdengar jelas. Bakso, bakso, teriaknya sambil memukul mangkok dengan sendok. Suaranya menggema di sepanjang jalan.
Anak-anak sekolah keluar dari pagar, berlarian menghampiri. "Pak, baksonya 2 mangkok, pedes ya," teriak salah satu bocah berseragam merah putih. Pak Tono tersenyum, dengan cepat menyiapkan pesanan. "Siap, 2 pedes, tambah pangsit nggak?" "Boleh," jawab anak itu. Satu persatu pelanggan datang. Ada tukang ojek, buruh pabrik, hingga pegawai kelurahan. Tak terasa, panci besar di gerobak mulai kosong. Walaupun samar-samar aroma gurih bakso masih tercium dari panci. Saja menunjukkan pukul 2 siang, hanya tersisa kuah keruh dan beberapa butir bakso di dasar panci. Pak Tono menepuk dada bersyukur. "Alhamdulillah, habis juga." Tangannya mengusap kening yang membasahi keningnya dengan handuk kecil yang tergantung di lehernya. Dari saku celana, Pak Tono mengeluarkan uang lembaran hasil jualan, menghitung perlahan. "Lumayan, ibu pasti senang di rumah," gumamnya sambil tersenyum kecil. Hari ini pertama kalinya Pak Tono merasakan jualannya habis. Lembaran-lembaran uang berhasil didapatkannya hanya dalam beberapa jam. Padahal biasanya sampai malam pun bakso buatannya tidak pernah habis. Sore hari, matahari mulai merangkak turun. Angin berembus pelan, tapi udara masih terasa panas. Pak Tono baru saja di rumah. Tangan tuanya masih mendorong gerobak tua yang sudah hampir rusak. Di teras rumah, Bu Susi menyambutnya dengan wajah lega sekaligus penasaran. "Wah, cepet banget pulangnya, Pak. Ora entek yo." Pak Tono memarkirkan gerobaknya. Ia menurunkan panci dan mangkuk, lalu membawanya ke dapur. "Laku keras, Bu. Hari ini banyak yang beli. Cuma sayang, daging di pasar udah nggak bagus-bagus," Pak Tono menjawab sambil berjalan ke arah dapur. Bu Susi tersenyum sambil menyiapkan teh hangat. "Yang penting rezekinya lancar, Pak. Lain kali kita beli di langganan lama saja. Katanya daging mereka masih segar." Pak Tono menatap teh hangat itu lama, lalu meneguknya perlahan. "Iyo, besok aku coba. Tapi kalau harga terus naik, entah sampai kapan kita bisa bertahan." "Tenang aja," sahut Bu Susi lembut. "Rezeki nggak akan salah alamat." Pak Tono tersenyum tipis. "Iyo, semoga aja begitu." Malam turun dengan begitu cepat. Langit hitam menggantung di atas desa. Jalanan desa sudah mulai sepi. Hanya sesekali terdengar suara motor meraung memecah keheningan malam. Di dalam rumah, Pak Tono dan Bu Susi duduk berdua di ruang depan yang diterangi lampu neon putih. Suasana tenang, hanya suara jangkrik dari luar jendela. "Dapat berapa, Bu?" tanya Pak Tono sambil melihat tangan sang istri yang sedang menghitung lembaran uang hasil jualan hari ini. "Alhamdulillah dapat 900.000, Pak." Bu Susi menoleh ke arah Pak Tono dengan senyum mengembang di wajahnya. "Kalau kayak gini terus, aku bisa bikin gerobak baru, Bu." Pak Tono tersenyum bahagia. "Amin. Yang penting kita harus tetap sholat dan bersyukur. Insya Allah rezeki kita semakin banyak, Pak." Beberapa saat kemudian, Bu Susi yang merasakan kelelahan memutuskan untuk istirahat di dalam kamarnya. Sementara itu, Pak Tono masih duduk sendirian. Uang hasil jualan ia hitung satu persatu. Tak banyak, tapi cukup belanja besok. Ia memandangi uang itu lama, lalu menghela nafas panjang. "Andai aku bisa lebih dari ini." Di luar rumah, angin malam berembus pelan. Suara lolongan anjing terdengar samar dari kejauhan. Pak Tono berdiri dan berjalan ke teras. Ia menatap ke arah halaman rumah yang gelap. Pikirannya melayang pada kejadian beberapa bulan yang lalu, di mana anak sematawayangnya meninggal dunia karena sakit. Menurut pemeriksaan medis, anak Pak Tono mengalami kekurangan gizi. Bagaimana tidak? Pasalnya selama ini jangankan bisa membeli makanan sehat, belanja bahan jualan saja terkadang masih kurang. Bahkan mereka harus berhutang ke tetangga untuk membeli bahan jualan. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang, menggoyang pohon pisang di belakang rumah, hingga menimbulkan suara gesrek-gesrek aneh. Setelah beberapa saat, Pak Tono memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Pintu rumah langsung dikunci rapat. Pagi datang begitu cepat. Matahari merangkak naik menggantikan sinar bulan redup. Sinar kuning langsung menyebar ke seluruh desa. Suara ayam berkokok bersahutan di dalam kandang. Warga terlihat mulai beraktivitas seperti biasa. "Bu, Ibu," suara Pak Tono terdengar lantang dari ruang tamu. Kaki tuanya berjalan ke arah dapur. Bu Susi yang sedang menyapu halaman belakang segera menghentikan gerakannya. "Ono apa toh, Pak? Pagi-pagi udah teriak-teriak." "Buatin aku kopi, Bu. Aku mau mandi terus langsung ke pasar."
Pak Tono yang baru saja keluar dari kamar langsung duduk di kursi kecil yang ada di depan tungku. Iya, wes sedang mandi sana. Aku siapin dulu kopinya. Tanpa menunggu jawaban, Bu Susi segera merebus air di tungku kayu yang masih menyala. Beberapa saat kemudian, aroma kopi hitam tercium di seluruh dapur, bercampur aroma kayu bakar yang masih menyala di dalam tungku. Asap putih mengepul keluar melalui atap dapur yang berlubang. Beberapa ekor ayam masuk ke dalam rumah, mengais makanan sisa. Wih, aroma kopinya mantep, Bu. Suara Pak Tono terdengar saat keluar dari kamar mandi. Aroma sabun tercium dari tubuh Pak Tono. Tubuh kurusnya menggigil kedinginan. Pak Tono langsung meraih kopi yang ada di atas meja, lalu menyesapnya sedikit. Dengan langkah gemetar karena kedinginan, Pak Tono segera berjalan ke arah kamar. Siang ini Pak Tono membawa lebih banyak bakso dari biasanya. Sambil mendorong gerobak tuanya, ia berharap dagangannya hari ini habis. Benar saja, baru beberapa jam berkeliling, bakso dagangan Pak Tono sudah habis oleh para pelanggan. Bahkan kali ini tidak ada sisa sedikit pun. Gimana Pak, habis lagi? Tanya Bu Susi saat Pak Tono baru saja tiba di rumah. Laku keras, Bu, laku keras banget, serunya Girang. Ia mendorong gerobak masuk dengan nafas terengah. Wajahnya berseri-seri, penuh keringat dan semangat. Baru jam 4, udah habis semua. Bu Susi melongo. Habis? Cepat banget. Biasanya jam 6 juga belum laku separuh. Makanya, aneh, tapi rezeki banget. Orang-orang sampai ngantri, Bu. Ada yang nambah mangkok 2 kali loh. Pak Tono tertawa puas. Ia membuka kotak uang kecil di gerobak. Uang lembaran ribuan dan puluhan ribu berlipatan di dalamnya. Lihat ini, baru kali ini aku bawa pulang segini banyak. Bu Susi menatap uang itu lama, matanya berbinar. Alhamdulillah Pak, mungkin orang-orang baru sadar bakso kita enak. Pak Tono mengusap peluh di lehernya. Iya, semoga begitu. Rasanya tadi kayak semua orang tiba-tiba pengen makan bakso. Ada aja yang beli, gak berhenti-henti. Ya wes Pak, bersyukur aja. Jangan lupa mandi dulu terus sholat, nanti makan sore bareng, kata Bu Susi sambil tersenyum. Pak Tono mengangguk. Ia segera masuk ke dalam rumah. Tangannya menenteng panci bakso yang sudah kosong untuk diletakkan di dapur. Malamnya, Bu Susi menyiapkan makan malam lebih banyak dari biasanya. Lumayan kan Pak, bisa beli lauk agak enak. Ada ayam goreng juga. Suara Bu Susi terdengar sambil meletakkan lauk di atas meja. Pak Tono menyendok nasi, makan dengan lahap. Hari ini capeknya terbayar, Bu. Aku juga tadi sempat bantu dorong gerobak pedagang baru yang banyak bocor. Tapi anehnya habis itu, pembeliku kok makin rame. Bu Susi tertawa kecil. Ya mungkin karena bantu orang, jadi dapat berkah, Pak. Iya, mungkin. Jawabnya pelan. Suasana mendadak hening. Hanya gesekan sendok dan piring terdengar beradu. Sesekali suara baling-baling kipas angin terdengar lirih dari arah dinding. Sejak saat itu, usaha Pak Tono semakin hari semakin ramai. Baksonya selalu laku keras setiap hari. Bahkan pelanggan sering berebut tempat duduk. Anak-anak kecil, orang tua, buruh, bahkan pegawai kantor, semua seolah mencari gerobak Pak Tono. Pak, baksonya kok enak banget sekarang. Lebih keras, lebih kenyal, kuahnya gurih, kata seorang pelanggan langganan. Pak Tono hanya tersenyum. Mungkin karena saya masaknya pakai niat lebih, Pak, ujarnya sambil tertawa kecil. Bakso Pak Tono sekarang tidak hanya terkenal harganya yang murah, namun juga rasanya yang sangat enak. Bahkan keramahan Pak Tono dalam melayani pembeli menjadi alasan utama para pembeli betah lama-lama di depan gerobak baksonya. Sore itu, seperti biasa, Bu Susi menyambut suaminya yang pulang dengan wajah cerah. Wah, udah pulang Pak. Gimana jualannya? Hari ini habis lagi toh? Iya Bu, jawab Pak Tono sambil membawa laci berisi uang masuk ke dalam rumah. Bu, besok mungkin aku mau beli celengan dari kaleng aja yo. Lumayan buat nabung. Pak Tono segera meletakkan laci di atas meja. Bu Susi segera meraih lembaran uang yang ada di dalam laci. Matanya berbinar saat melihat lembaran uang yang kini sudah ada di tangannya. Ya Allah Pak, banyak banget uangnya. Ini hasil jualan kita hari ini Pak. Suara Bu Susi terdengar pelan. Ia seperti tidak percaya dengan apa yang dilihatnya saat ini. Tangannya dengan lincah menghitung setiap lembar uang.
Sesekali mata Bu Susi melirik ke arah Pak Tono dengan senyum bahagia. "Gimana Bu? Apa hari ini dapat uang lebih banyak?" 1,5 juta Pak. Bu Susi menjawab dengan mata masih memperhatikan lembaran uang di tangannya. "Nanti aku mau ke warung Bu Marni, mau bayar utang yang numpuk di sana. Jangan lupa sisain dikit ya buat belanja bahan jualan besok Bu." "Iya Pak," jawab Bu Susi. Tanpa menunggu waktu lama, Pak Tono segera berdiri dari tempat duduknya. Ia segera menuju ke dalam kamar untuk beristirahat. Hari ini tubuhnya merasa semakin lelah dari biasanya. Beberapa minggu berlalu, kehidupan mereka berubah drastis. Gerobak lama Pak Tono kini sudah diperbaiki, catnya baru, bannya diganti, bahkan ada tulisan baru di samping, "Bakso Pak Tono, asli sapi pilihan." Bu Susi membeli baju baru untuk mereka. Ia juga membeli beberapa perhiasan emas dan perabotan rumah tangga baru, bahkan beberapa hutang di warung juga ia lunasi. Pagi itu, Bu Susi sudah berdiri di sebuah warung sayur. Tangannya lincah memilih sayuran segar yang akan dimasak hari ini. Beberapa lauk pauk juga dibelinya. "Bu, Pak Tono sekarang hebat ya. Dulu sering dibilang jualan gak laku, sekarang malah sukses." Bu Marni, salah satu tetangga mereka, berkata, tangannya mengambil seikat kangkung yang ada di atas meja kayu. Bu Susi tersenyum bangga. "Iya, alhamdulillah, rezekinya lancar." Bu Susi, mbok sekali-kali bagi-bagi resepnya bakso lah. Siapa tahu rezeki Pak Tono nular sama kita." Seorang wanita berkata. Ya, nanti kapan-kapan kita belajar bikin bakso," jawab Bu Susi sambil tersenyum. Tawa bahagia terdengar di warung sayur itu. Aroma rempah-rempah dan bumbu dapur menggantung di udara bercampur aroma amis ikan. Beberapa hari kemudian, Bu Susi terbangun dengan aroma daging rebus memenuhi udara. Ia melangkah ke dapur dan melihat suaminya sedang menyiapkan bahan bakso. "Pak, sampean udah belanja ke pasar? Ini kok dagingnya banyak banget?" tanyanya heran. Pasalnya selama ini Pak Tono tidak pernah belanja sepagi itu, dan jumlah daging yang ia beli juga terlalu banyak untuk jualan hari ini. Pak Tono berhenti sebentar, lalu menjawab santai. "Iya, aku dari pasar Bu. Tadinya aku cuma kebangun, tapi karena nggak bisa tidur lagi, ya wes jadi aku ke pasar aja sekalian." Pak Tono menjelaskan, pandangannya tertuju pada sang istri beberapa saat. "Ini tadi di pasar ada pedagang baru jual murah Bu, katanya stok berlebih, makanya aku beli 10 kilo. "Hah? 10 kilo? Ulang Bu Susi. "Sampai ndak salah Pak, 5 kilo aja itu udah banyak loh Pak. Masa iya sampean malah beli 10 kilo Pak? Ojo berlebihan, kalau nggak habiskan sayang nanti mubazir loh." "Udahlah Bu, percaya sama aku. Bakso-bakso ini nggak akan kebuang kok. Bakso ini pasti habis dalam beberapa jam saja." Pak Tono kembali melanjutkan aktivitasnya yang tertunda. "Beneran Pak? Bagus dong kalau bisa habis 10 kilo sehari," jawab Bu Susi. Walau dalam hatinya sedikit tidak masuk akal. Pasalnya mana ada tukang bakso keliling yang bisa menghabiskan bakso sebanyak itu dalam waktu sehari. Apalagi Pak Tono hanya berjualan di desa kecil. Aroma kuah kaldu dari panci berisi kuah bakso tercium semakin tajam. Pak Tono langsung mengangkat panci kuah bakso dengan menggunakan kain dan membawanya ke gerobak yang sudah terparkir di depan rumah. Bu Susi yang baru saja selesai menjemur pakaian lalu melangkah ke dapur. "Pak, tumben banget jam segini udah mau berangkat. Biasanya juga berangkat jam 10. Pak Tono menoleh cepat, wajahnya sedikit pucat. "Bu, semakin pagi aku berangkat, maka semakin cepat habis bakso ini." Bu Susi tersenyum bangga. "Iya Pak, yowes, hati-hati kalau berangkat. Jangan lupa sholat dan berdoa." Gerobak bakso Pak Tono semakin hari semakin ramai. Sejak pagi gerobak bakso Pak Tono yang terparkir di depan balai desa, sudah banyak pembeli yang mengantri. Bahkan antrian sudah mengular di depan gerobak sejak Pak Tono baru saja datang. Suara mangkuk beradu, teriakan pelanggan, dan tawa anak-anak sekolah beradu menjadi irama sibuk yang tidak pernah berhenti. "Pak, tambah kuahnya ya 1, teriak salah satu pembeli. "Saya bungkus 2, pedes semua," sahut pembeli yang lain. "Baksonya kenyal banget Pak, kayak daging segar beneran." Pak Tono hanya tertawa, tapi matanya menatap panci rebusan dengan ekspresi kosong. Kuah di dalamnya tampak lebih pekat dari biasanya. Warnanya keemasan dengan kilau aneh seperti minyak terbakar. Setiap kali ia menyendokkan bakso di mangkok, aroma gurih menyeruak.
"Bakso Pak Tono beda, rasanya bikin nagih," seru seorang pria bertubuh gempal. Sementara itu dari seberang jalan, seorang kakek penjual sayur hanya berdiri memperhatikan dengan wajah muram. Suaranya berbisik pada orang yang ada di sampingnya. "Aku heran, daging di pasar udah mahal semua, tapi dia tiap hari masak segitu banyak, harganya nggak naik. Dari mana dia dapatnya? Apalagi harga yang dijualnya sangat murah, bahkan di bawah harga pasaran tukang bakso lain." Tetangganya menatap balik. Mungkin dia punya pemasok khusus, makanya dia berani jual bakso di bawah harga. Tapi kakek itu mengangguk pelan. "Iya juga sih, tapi kok masih merasa aneh yo. Udah, ora usah mikirin dagangan orang. Lebih baik sekarang kita pikirin dagangan kita yang sampai siang belum ada yang beli." Pria yang lain menjawab. Lagi-lagi, tepat pukul 4 sore, dagangan Pak Tono sudah habis terjual. Ia segera berjalan pulang sambil mendorong gerobak. Tubuhnya letih, tapi bibirnya tersenyum tipis. Setiap langkahnya seperti mengikuti irama tak terdengar langkah yang berat, tapi teratur, seolah ada sesuatu yang menuntunnya dari kejauhan. Sesampainya di rumah, ia langsung memarkirkan gerobak baksonya di halaman. Tangannya segera mengangkat panci kosong bekas bakso dan membawanya masuk ke dalam dapur. Bu Susi yang saat itu sedang mengupas bawang di dapur menyambutnya dengan gembira. "Gimana Pak? Habis lagi?" tanyanya. "Atau malah sisa karena kebanyakan?" "Emang kita pernah gak habis kalau jualan?" jawab Pak Tono, tangannya mengusap keringat di keningnya menggunakan handuk kecil. "Bukannya gitu Pak, tadi pagi kan sampean bikinnya kebanyakan. Ya wajarlah kalau aku mikirnya bakso itu masih nyisa." "Habis lagi Bu, nih tinggal pancinya aja." Pak Tono membuka tutup panci dan menunjukkan ke Bu Susi. "Alhamdulillah kalau begitu Pak, Ibu senang dengernya." Bu Susi tersenyum bahagia. "Oh iya Pak, tadi Bu Lurah mampir, katanya baksonya enak banget. Besok mau pesan buat pesta desa." Syukurlah, jawab Pak Tono datar. "Pesan berapa porsi Bu?" "Katanya sih 1000 porsi Pak. Tahu sendiri kalau ibu-ibu juragan udah pada ngumpul di balai warga, udah berasa kayak ibu-ibu sosialita dari kota." Yo, namanya juga orang kaya, beda sama kita yang cuma tukang bakso." Pak Tono terkekeh. Keesokan harinya, saat matahari baru saja merangkak naik, rumah Pak Tono sudah terlihat begitu sibuk. Bu Susi dan Pak Tono sibuk di dapur menyiapkan bahan-bahan dan membuat adonan bakso. Sementara di luar rumah, beberapa warga sudah datang membantu menyiapkan mangkok, sendok, dan gelas untuk acara desa. "Bu Susi, pesanan dari balai desa udah fix yo, 1000 porsi bakso buat jam 7 malam nanti," ujar Bu Marni sambil mencatat di kertas. "Iya Bu, alhamdulillah banget ya, rezeki suamiku lagi bagus-bagusnya," jawab Bu Susi sambil tersenyum bangga. Di wajahnya tak ada lagi garis lelah. Wajah yang dulu kusam karena kelelahan kini tampak segar, bersih, dan tenang. Semua hutang mereka lunas. Rumah yang dulu reot kini berdinding semen, dan di halaman terparkir motor bekas yang masih mengkilap setiap pagi. "Pak Tono luar biasa, sekarang malah bisa bantu orang," puji Bu Marni. "Dulu aja saya sempat kasihan lihat dia dorong gerobak panas-panasan." Bu Susi tertawa kecil. "Namanya juga usaha Bu, kalau sabar pasti ada hasilnya." Sore itu, Pak Tono baru saja pulang dari pasar. Pesanan yang membludak membuatnya khawatir daging yang ia miliki tidak cukup. Oleh karena itu, dengan mengendarai motor metiknya, Pak Tono langsung menuju pasar. "Bu, bantu angkat ini," katanya sambil menurunkan karung besar dari sepeda motornya. Bu Susi tergopoh mendekat. "Dagingnya banyak banget ya Pak, pesanan segini emang gak kebanyakan toh Pak?" "Ya harusnya enggak," jawab Pak Tono pelan. "Kalau sampai kurang, bisa malu sama panitia. Kalau lebih masih bisa dijual lagi besok pagi." Pak Tono membuka karung itu dan Bu Susi langsung menutup hidungnya. "Pak, kok baunya aneh ya? Kayak amis banget, bukan bau daging sapi biasanya yang segar." Pak Tono menatapnya datar. "Mungkin karena masih baru dipotong Bu." Ia buru-buru memindahkan daging itu ke dapur
dan menuangkannya ke dalam baskom besar dan mulai memotong-motong tanpa menoleh lagi. Tapi saat pisaunya menembus potongan pertama, suara seperti retakan tulang kecil terdengar. Bu Susi spontan menoleh, tapi Pak Tono menunduk cepat, seolah menutupi apapun yang ia potong. "Udah sana bantu bungkusin mie, Bu," katanya cepat. "Ini biar aku aja yang urus." Menjelang sore, rumah mereka dipenuhi aroma gurih yang menggoda. Beberapa tetangga datang membantu menyiapkan porsi-porsi bakso untuk diantar ke balai desa. "Wah, enak banget baunya, Bu Susi. Aromanya," kata salah satu remaja yang membantu. "Kaldu Pak Tono emang juara. Gimana bisa seenak ini ya?" Bu Susi tersenyum, tapi hatinya tak benar-benar tenang. Ia sadar, aroma kali ini agak berbeda, lebih tajam, lebih amis, dan sedikit ada aroma busuk yang tercium dari daging yang tadi dibawa oleh Pak Tono. Namun begitu melihat tumpukan uang hasil pesanan di meja, semua rasa itu perlahan ditelan rasa syukur. "Hidup kita benar-benar berangsur berubah ya, Pak," ujarnya lembut saat menyerahkan uang itu kepada suaminya. "Dulu aku gak pernah kebayang bisa punya rumah sebagus ini." Pak Tono mengangguk pelan. "Iya, Bu, tapi semua ini tidak datang tanpa harga." Bu Susi menatapnya, kening berkerut. "Harga? Maksud Bapak?" Pak Tono menoleh sekilas ke arah Bu Susi, lalu ia segera menatap keluar jendela. Langit siang perlahan berubah menjadi jingga. Matahari perlahan merangkak turun. Mimpinya memiliki kehidupan yang enak dan berkecukupan kini sudah ia dapatkan. "Pak," tangan Bu Susi menepuk pundak suaminya. "Aku malah bengong toh. Harga opo?" Iya, harga kerja keras toh, Bu. Melek malam, bangun esok, rebutan lapak, itu kan harga yang mahal." Iya, aku gak kepikiran sampai di sana." Bu Susi tersenyum kaku. Pak Tono segera bangkit dari tempat duduknya. "Udah, aku mau istirahat, capek." Malam berikutnya, balai desa penuh cahaya lampu. Suara tawa warga dan suara musik dangdut terdengar di seluruh desa. Gerobak bakso Pak Tono jadi bintang utama malam itu. Semua orang memuji rasanya. "Pak Tono, ini baksonya luar biasa. Dagingnya kenyal, keras, kuahnya gurih banget," seru Pak Lurah sambil mengacungkan jempol. "Besok-besok kalau acara lagi, kami pesan di sini saja," lanjutnya. Pak Tono tersenyum lebar. "Siap Pak Lurah, terima kasih banyak." Di rumah, Bu Susi menunggu dengan cemas. Angin berembus kencang sejak maghrib, membawa aroma daging yang masih menusuk hidung seperti daging sapi yang sudah lama membusuk. Malam ini Bu Susi terasa sulit memejamkan mata. Beberapa kali ia menatap ke arah jam dinding yang berdetak pelan. Terlihat jarum jam sudah hampir tengah malam. Namun Pak Tono belum juga pulang dari pesta di balai desa. "Ya Allah, ini kok Bapak belum pulang yo?" ucap Bu Susi. Suaranya bergetar karena cemas. "Apa mungkin acaranya belum selesai?" pikirnya. Tiba-tiba, suara seperti langkah kaki berat terdengar dari arah dapur. "Pak," panggilnya. Tidak ada jawaban. Bu Susi berjalan ke arah dapur. Langkahnya pelan, berat seperti ada tangan tak kasat mata yang menahannya. Tiba-tiba suara terdengar, lalu berhenti tepat di depan pintu dapur. Lalu terdengar nafas berat, panjang dan dalam. "Pak." Bu Susi mendekat perlahan, nafasnya tercekat, tubuhnya gemetar hebat. Perlahan, Bu Susi menempelkan telinganya ke pintu dapur. Namun bukan suara suaminya yang terdengar, melainkan desisan pelan, seperti binatang yang lapar. Ia mundur spontan, tubuhnya bergetar. Ya Allah! Dari sela pintu, angin dingin menyusup, membawa bau amis pekat. Lampu di dapur berkedip 3 kali, lalu padam. Bu Susi menelan ludah. "Pak, jangan bercanda, gak lucu." Tetap tidak ada jawaban. Tak ada siapa-siapa di sana. Hanya aroma amis dan ubi jalar tercium tajam. Suara nafas berat masih terdengar samar. Aroma amisnya kini jauh lebih tajam. Bu Susi perlahan membuka pintu dapur.
Suara derit panjang terdengar saat pintu terbuka dan di ujung halaman belakang, di bawah sinar bulan pucat, sesuatu bergerak di antara pepohonan. Bayangan besar hitam, menyerupai bentuk manusia, tapi lebih tinggi, lebih bengkok, dan matanya menyala merah seperti bara. Ia berhenti tepat di bawah pohon asam tua, menatap diam. Tubuh Bu Susi seketika gemetar ketakutan. Keringat dingin menetes di pelipisnya, padahal angin bertiup kencang. "Ah!" Bu Susi berteriak saat sebuah tangan menyentuh pundaknya. Dengan gerakan refleks, Bu Susi langsung menoleh ke arah belakang. Matanya seketika melebar saat melihat Pak Tono sudah berdiri di hadapannya. "Kamu kenapa toh, Bu? Malam-malam teriak-teriak?" Suara Bu Susi terdengar gugup. Itu di bawah pohon asem, Pak. Ada." Belum selesai Bu Susi melanjutkan ucapannya, mulutnya tiba-tiba terasa kaku saat menyadari sosok yang tadi sempat ia lihat tiba-tiba menghilang. Kini hanya pohon asem tua yang berdiri kokoh di bawah langit gelap. "Kamu kenapa toh, Bu?" tanya Pak Tono. Pandangannya mendongak ke arah halaman belakang yang gelap. Tadi ada yang berdiri, Pak, di sana, di bawah pohon asem itu." Pak Tono langsung berjalan meninggalkan Bu Susi. "Alah, paling juga salah lihat. Ini udah malam, kamu pasti udah ngantuk." Bu Susi segera menutup pintu dapur. Langkahnya langsung mengikuti Pak Tono sambil sedikit berlari. Nafasnya masih tersengal, tubuhnya masih bergetar. Sesekali pandangannya masih tertuju pada pintu kayu yang masih tertutup rapat. "Pak, aku gak bohong. Tadi di bawah pohon asem ada sosok yang berdiri." Pak Tono menghentikan langkahnya. Pandangannya kini tertuju pada Bu Susi yang ada di belakangnya. "Bu, kita udah tinggal di sini puluhan tahun, dan selama itu kita gak pernah ada apa-apa. Tapi kali ini aku..." Wes, gak usah dibahas, Bu." Pak Tono memotong ucapan Bu Susi dengan cepat. "Ini tadi ada sisa bakso dan ada beberapa pembeli." Pak Tono menyerahkan beberapa lembar uang. Melihat sekepok uang di tangannya, mata Bu Susi langsung berbinar. Ia seketika lupa dengan kejadian yang baru saja ia alami. Ketakutannya langsung berubah menjadi kebahagiaan. "Banyak banget, Pak, ini uang kita." Bu Susi menghitung lembaran-lembaran uang yang ada di tangannya. "Uangnya Pak Lurah," jawab Pak Tono. "Ya uang kita loh, uang aku yang kerja, ya aku yang dapat." Tanpa menunggu jawaban, Pak Tono langsung masuk ke dalam kamar. Tubuhnya terasa begitu lelah setelah mendapat pesanan dari pesta desa malam ini. Tidak berapa lama Pak Tono sudah terlelap dalam tidur, sementara Bu Susi masih sibuk menghitung uang di tangannya. Pagi ini, Pak Tono bangun lebih siang dari biasanya. Tubuhnya yang masih terasa lelah membuatnya memutuskan untuk istirahat di rumah. Namun, pagi ini rumahnya terlihat sepi. Tidak ada suara panci dan aroma kayu bakar dari dapur. Pak Tono langsung berjalan ke arah sofa. Matanya menatap jendela ruang tamu dengan tatapan kosong. Sesekali ia menarik nafas berat, lalu menghembuskan dengan kasar. Tidak berapa lama, suara derit pintu terdengar saat pintu terbuka. "Kamu dari mana, Bu? Pagi-pagi kok udah ngilang?" tanya Pak Tono saat melihat sang istri muncul dari balik pintu. Bu Susi meletakkan sebuah kantong hitam di atas meja. Ia lalu mengeluarkan sebuah dompet berisi perhiasan emas. "Ini loh, Pak, tadi aku sama Bu Marni ke pasar, kita beli ini." Bu Susi langsung memakai kalung dan cincin emasnya. Senyumnya mengembang. Tangannya mengusap perhiasan yang melingkar di leher dan tangannya. "Apik toh, Pak, cocok kan buat aku?" Pak Tono tidak menanggapi. Ia langsung berdiri dan beranjak meninggalkan ruang tamu. Bu Susi memperhatikan suaminya dengan wajah kesal. "Dasar wong lanang, gak pernah bisa ngehargain istri. Kalau kelihatan cantik kan dia juga yang bangga," gerutu Bu Susi dengan bibir ngerucut. Waktu berlalu begitu cepat. Langit malam sudah menggantung di atas desa Segorowato. Malam itu, Pak Tono yang masih terjaga terlihat sedang menyaksikan acara televisi di ruang tengah. Sementara Bu Susi sudah terlelap dalam tidurnya di kamar. Dek dek dek. Suara ketukan pintu terdengar dari arah dapur. Pak Tono menajamkan pendengarannya.
ia perlahan bangkit dari tempat duduknya dan langsung berjalan ke arah dapur. Suasana dapur begitu hening. Hanya ada lampu kuning kecil bergantung di tengah dapur. Dok, 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 dok. Suara ketukan pintu kembali terdengar. Kini semakin jelas dan cepat. Aroma anyir darah bercampur bau daging busuk tercium di seluruh dapur. Pak Tono melangkah pelan ke arah pintu kayu yang ada di ujung dapur. Klayang. Suara pintu berderit saat dibuka. Udara dingin malam itu langsung menyergap wajahnya Pak Tono. Di halaman belakang terlihat gelap. Hanya sinar bulan redup menjadi penerangan utama pekarangan itu. Gak ada siapa-siapa, gumamnya. Apa aku salah dengar? Pak Tono segera menutup pintu dapur. Namun, tubuhnya seketika tersentak saat melihat sosok makhluk besar, berbulu, berdiri tepat di hadapannya. Nafasnya berat, serak dan panjang. Dengan gerakan tiba-tiba, makhluk itu langsung mencakar wajah Pak Tono dengan kuku-kuku panjangnya. Ah! Teriakan Pak Tono terdengar nyaring memecah kesunyian malam. Dengan gerakan refleks, tangannya menutup wajahnya yang sudah mengeluarkan cairan merah kental. Kau sudah berkhianat, dan ini hukuman untuk pengkhianat untukmu. Suara makhluk itu terdengar serak dan berat. Sekali lagi tangan makhluk itu mengoyak tubuh Pak Tono. Dalam sekejap, tubuh Pak Tono ambruk ke lantai bersamaan dengan perginya makhluk itu. Bu Susi yang terbangun dari tidurnya segera berlari ke arah dapur. Tangannya menutup mulutnya. Seketika isak tangis terdengar. Ya Allah Pak, sampean kenapa? Tanya Bu Susi panik. Air mata sudah menetes ke pipinya. Sampean tunggu sini ya Pak, aku akan cari bantuan sebentar. Belum sempat Bu Susi melangkah pergi, tangan Pak Tono langsung meraih tangan Bu Susi. Ora usah Bu, aku hanya ingin bilang sesuatu. Dengan suara serak, penuh kesakitan, Pak Tono mulai menceritakan kejadian 2 tahun lalu, di mana dirinya sudah merasa lelah menjalani hidup sebagai orang miskin. Hingga akhirnya Pak Tono dengan salah satu temannya melakukan perjalanan ke Gunung Ijen untuk melakukan pesugihan kambing. Awalnya Pak Tono mengira pesugihan itu hanya menumbalkan seekor kambing. Tapi pada awal perjanjian, ia baru menyadari ternyata kambing yang ia potong adalah anaknya sendiri. Bu Susi langsung berteriak histeris. Ia tidak percaya jika suaminya tega menjadikan Santoso, anak sematawayang mereka, sebagai tumbal. Ya Allah Pak. Jadi selama ini uang dan kesuksesan yang kita dapatkan hasil dari pesugihan. Suara Bu Susi terdengar bergetar. Pak Tono mengangguk pelan. Tiba-tiba ia mengeluarkan cairan merah kental keluar dari dalam mulutnya. Dalam waktu sekejap, mata Pak Tono terpejam. Tubuhnya terkulai lemah, nafasnya terhenti. Pak! Bu Susi berteriak histeris saat menyadari jika suaminya kini sudah meninggal dunia. Air mata seketika mengalir deras dari kedua matanya. Pak, bangun Pak! Bu Susi mengguncang tubuh Pak Tono. Ia berharap suaminya itu bisa kembali sadar. Waktu berlalu begitu cepat. 1 bulan setelah kepergian Pak Tono, dunia yang semula indah kini mendadak hancur bersamaan dengan dikuburnya jasad Pak Tono. Bu Susi yang kini hidup sebatang kara kembali melanjutkan kehidupannya dengan berjualan bakso keliling. Namun kali ini ia berpegang teguh kepada iman dan agamanya. Pengalaman hidup Pak Tono membuatnya sadar jika semewah dan sekaya apapun kehidupan manusia, tidak akan mendapatkan keberkahan jika didapatkan dengan cara yang salah. Akan tetapi, jika rezeki didapat dengan cara yang benar, walaupun sedikit, akan tetap terasa cukup. Terkadang, ambisi bisa melunturkan iman dan Islam seseorang. Bu Susi yang kini menjalani kehidupan normalnya, mulai merasakan kenikmatan tersendiri. Tak jarang, Bu Susi menyisihkan uang hasil penjualannya untuk disumbangkan ke masjid. Ia berharap hal itu bisa meringankan dosa yang selama ini dilakukan Pak Tono, suaminya. Malam itu, Bu Susi berdiri di depan teras rumahnya. Udara dingin menampar wajahnya. Sesekali rambutnya bergerak ketika tertiup angin. Matanya menatap ke langit gelap. Semoga
Sampean bahagia di sana, Pak. Bu Susi menatap ke arah langit malam. Aku janji akan menutup semua aibmu sampai kapanpun. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga bisa menghibur. Ben Antoni pamit undur diri, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.